Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe. Bagi yang belum ya, karena subscribe dari kalian membantu saya menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran daring ataupun dalam jaringan. Hari ini kita akan belajar tentang etika profesi akuntan. Ya. Sebelum kita memasuki materi etika profesi akuntan. Etika mungkin sudah biasa kita dengar. Tetapi mungkin ada yang tidak tahu ataupun lupa akan pengertian dari etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku, sehingga apa yang ia kerjakan itu adalah suatu yang sudah ada ketentuannya. Tidak bisa sesuka hati ataupun semena-mena, tapi harus sesuai dengan ketentuannya karena sudah ada SOP-nya kalau bahasanya sekarang nih. Oke, bisa kita lanjutkan materinya. Etika profesi akuntan. Yang pertama, ada tanggung jawab profesi. Maksudnya, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatannya. Jadi harus bertanggung jawab. Apa yang ia kerjakan harus bertanggung jawab. Benar, berani mengakui kebenaran, andaikan salah, berani mengakui kesalahan. Oke, kemudian kedua, ada kepentingan publik, yaitu senantiasa bertindak dalam pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan profesionalisme. Ya, harus menghormati kepercayaan orang lain. Andaikan kita bekerja di publik ataupun di akuntan publik, maka kita akan berhadapan dengan orang banyak, orang luar. Jadi kepercayaan dari mereka harus kita jaga, jangan sampai mereka itu menjadi kecewa. Oke. Kemudian ada integritas, yaitu kejujuran dan profesionalisme melakukan accounting. Ya, harus jujur. Karena apabila dalam tahap laporan itu si akuntan melakukan manipulasi ataupun pembohongan, maka itu akan berujung kepada pidana. Jadi, sebagai akuntan harus jujur berapa keuntungan maupun kerugiannya. Bisa dipahami? Kemudian, ada objektivitas. Maksudnya adalah objektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Ya, di sini ada benturan kepentingan. Jadi, andaikan kita bekerja kepada orang lain, jangan sampai kita itu dimanfaatkan. Maksudnya adalah laporan kita dimanipulasi ataupun hanya menguntungkan di satu pihak atau mementingkan orang lain. Oke, bisa dipahami? Next. Etika profesi selanjutnya yaitu tentang kompetensi dan kehati-hatian profesional. Maksudnya, melaksanakan jasa profesional dengan prinsip kehati-hatian. Ya, berhati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan. Kesalahannya di mana? Mungkin keuangannya ataupun menginput nilai-nilai yang ada di perusahaan. Kemudian kompeten.
ya, berkompeten, memiliki keahlian. Seorang akuntan harus memiliki keahlian tersendiri. Kemudian ketekunan, ya, tekun ya, tidak pantang menyerah. Dan kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Maksudnya di sini adalah mempertahankan di sini mengupdate diri, mengupdate pengetahuan, mengupdate kemampuan. Jangan gaptek terhadap informasi terbaru. Andaikan ada pelatihan, maka kita bisa mengikuti pelatihan tersebut, ataupun kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi agar lebih profesional. Misalkan seperti itu. Oke. Kemudian ada kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi selama melakukan jasa profesionalnya. Ya. Rahasia perusahaan tidak boleh disebarluaskan karena itu hanya dimiliki oleh perusahaan. Tetapi apabila memang dibutuhkan untuk dipublish, maka itu dapat dipublish. Tetapi kalau memang itu rahasia, tidak boleh dipublish. Publish itu maksudnya apa? Diumumkan ataupun diketahui oleh orang banyak. Oke. Kerahasiaan di sini juga bahwa informasi yang didapatkan oleh akuntan tidak boleh digunakan tanpa persetujuan, ya, tanpa persetujuan dari pihak perusahaan ataupun pihak pengguna jasa akuntan tersebut. Next, tentang perilaku profesional. Ya. Berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Ya, berperilaku. Ini benar-benar tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak tanduk di dalam perusahaan. Sehingga gambaran orang terhadap accounting kita ataupun terhadap perusahaan kita di mana kita bekerja itu tidak tercoret ataupun tidak tercemar namanya akibat ulah kita. Kemudian di sini ada mendiskreditkan, ya. Mendiskreditkan maksudnya itu adalah menjelekkan atau melemahkan kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. Jadi tidak boleh merendahkan. Jadi harus bersikap profesional. Selanjutnya, standar teknis, yaitu melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis ataupun standar yang relevan, di mana anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa sesuai dengan keahlian dan kehati-hatian. Selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Baik, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.